Halo, aku Gaida Syafa Azahra dengan NIM G00251134 dari kelompok B9. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Jadi yang pertama dari anterolateral dulu. Perut abdomen itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang paling luar atau superficial itu ada kulit. Lalu lapisan kedua ada fascia superficial. Nah, fascia superficial ini terbagi menjadi 2, di atas umbilikalis dan di bawah umbilikalis. Yang di atas umbilikalis dia terdiri dari jaringan subkutan. Terus yang di bawah umbilikalis itu terbagi menjadi 2 lapisan. Yang paling luar namanya fascia camper. Fascia camper ini merupakan tempat penyimpanan lemak. Terus yang bagian dalamnya itu fascia scarpa. Yang fascia scarpa ini cuma ada sedikit lemaknya gitu. Nah, terus fascia superficial ini kalau ke arah bawah pada laki-laki dia akan menjadi fascia dartos, sementara pada perempuan dia akan menjadi labium majus pudenda. Lalu selanjutnya lapisan ketiga ada lapisan fascia profunda. Fascia profunda ini tuh yang akan melapisi di antara setiap otot gitu. Jadi ada otot terus ada fascia profunda kayak gitu. Nah, fascia profunda ini tuh nggak kelihatan jelas kecuali yang setelah musculus transversus abdominis, karena yang setelah musculus transversus abdominis ini satu-satunya fascia profunda yang sudah berkembang kayak gitu, yang sudah berkembang sempurna. Lalu selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Jadi kalau dari bagian anterolateral ini ada 5 lapisan otot, nanti akan dijelaskan untuk soal yang ke B. Lalu selanjutnya ada extraperitoneal. Nah, kalau extraperitoneal ini yang kelima itu ada fascia transversalis. Fascia transversalis ini dia akan membagi antara kavitas abdominis dan kavitas pelvis. Lalu selanjutnya ada extraperitoneal. Extraperitoneal ini yang dia akan melapisi antara fascia transversalis dan juga fascia peritoneum. Lalu selanjutnya ada fascia peritoneum. Nah, fascia peritoneum itu fascia parietal dan juga fascia visceral. Fascia parietal itu dia yang akan melapisi dinding abdomen bagian dalam, sementara yang fascia visceral dia tuh yang akan melapisi organ-organ visceral. Nah, mereka berdua ini membentuk cavum peritonei. Cavum peritonei itu isinya cairan serosa yang akan melubrikasi organ-organ visceral kayak gitu. Terus setelah dewasa, cavum peritonei ini terbagi menjadi 2, ada yang peritonei mayor dan juga peritonei minor. Mereka itu dihubungkan oleh suatu foramen namanya foramen epiploica Winslowi. Lalu selanjutnya kalau dari bagian posterior dia tuh sama aja sebenarnya kurang lebih, cuma bedanya di posterior ini nggak ada fascia profunda dan fascia superficialis gitu. Lalu yang B selanjutnya adalah untuk otot-ototnya, otot yang ada di bagian perut. Kalau dari anterolateral dia tuh ada 5 otot, dibagi menjadi 2 dulu ya, ada yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu ada musculus obliquus externus, dia bentuknya V gitu, jadi namanya inferomedial. Terus ada obliquus internus, lapisan kedua ada obliquus internus, dia bentuknya N ya, berarti dia namanya superomedial. Terus ada transversus abdominis. Lalu selanjutnya yang horizontal itu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, yang musculus rectus abdominis ini dibatasi dia tuh terpotong-potong gitu, sama namanya intersectiones tendinae. Nah, yang rectus abdominis sama pyramidalis ini dia tuh dilapisi oleh vagina musculi recti. Terus untuk yang posterior itu ada 4 lapisan. Yang lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lapisan keduanya adalah musculus obliquus externus abdominis, yang ketiga terus musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan serratus posterior dan juga inferior. Terus untuk lapisan ketiganya itu jadi yang lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior. Lalu yang lapisan ketiga ada musculus multifidus interspinalis dan obliquus internus abdominis. Lalu yang lapisan keempat ada quadratus lumborum, iliopsoas, dan transversus abdominis. Lalu yang C itu adalah organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi bedanya adalah yang retroperitoneal itu cuma bagian anteriornya aja yang dilapisi oleh peritoneum visceral yang warna biru ini. Nah, kalau yang intraperitoneal itu yang benar-benar dilapisi semua bagiannya oleh peritoneum visceral. Nah, yang dihafalin itu yang retroperitoneal aja. Yang retroperitoneal itu bisa disingkat menjadi sataker. Yang pertama adalah glandula suprarenalis, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon yang ascendens dan descendens,
terus renal, esofagus dan juga rektum. Selain itu mereka semuanya masuk ke intraperitoneal gitu. Lalu laporan yang kedua, ada anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi untuk gaster ini, yang pertama dia ada bagian namanya kardia, dia tuh yang menghubungkan antara esofagus dan juga gaster. Lalu selanjutnya ada bagian fundus atau yang bentuknya kayak kubah gitu, itu yang menampung gas-gas kalau misalnya si gasternya lagi bekerja. Terus ada bagian korpusnya. Nah, korpus ini tuh dia ada lipatan-lipatan namanya rugae. Si rugae ini fungsinya untuk menambah luas permukaan. Terus bagian pilorus ini dibagi menjadi dua, ada pilorus antrum dan juga pilorus kanal. Ya, gitu. Yang pilorus kanalnya menghubungkan antara gaster ke duodenum. Terus di sini ada kurvatura, yang kecil namanya kurvatura minor. Dia tuh ditempeli oleh omentum minus. Dia tuh ada ligamentum hepatoduodenal dan juga gastrohepatika. Terus yang di kurvatura mayor ini ada namanya omentum maius. Omentum maius ini ada 4 ligamentum, ada gastrocolica, gastrosphrenica, gastrolinalis dan juga splenorenal. Gitu. Ya, udah. Lalu selanjutnya untuk arteri dan venanya. Yang pertama arterinya dulu. Di arteri ini ada arteri gastrica dextra. Arteri gastrica dextra ini merupakan cabang dari arteri hepatica communis. Dia akan memvaskularisasi dari bagian kurvatura minor bagian bawah. Terus ada arteri gastromentalis dextra. Dia juga cabang dari arteri hepatica communis. Nah, dia itu akan memvaskularisasi kurvatura mayor yang bagian bawahnya. Terus ada arteri gastromentalis sinistra. Dia merupakan cabang dari arteri linalis. Arteri linalis ini terus dia akan memvaskularisasi bagian atas dari kurvatura mayor. Terus ada arteri gastrica brevis, dia juga merupakan cabang dari arteri linalis. Dia memvaskularisasi bagian fundus. Terus ada arteri gastrica sinistra, dia cabang dari truncus coeliacus. Dia memvaskularisasi bagian kurvatura minor yang bagian atas. Terus ada arteri gastrica posterior, dia cabang dari truncus coeliacus juga, tapi dia tuh jarang ditemukan gitu. Lalu selanjutnya untuk venanya, yang pertama tuh ada vena gastrica sinistra et dextra. Mereka akan bermuara ke vena porta hepatis. Terus ada vena gastromentalis dextra, dia bermuara ke vena mesenterica superior. Terus ada vena gastromentalis sinistra dan vena gastrica brevis, dia akan bermuara ke vena linalis. Lalu kalau untuk sphincternya, di gasternya ada 2 sphincter, di atas sama di bagian bawah. Kalau yang di atas itu di antara ini esofagus dan gaster, namanya orificium cardiacum. Di bagian orificium cardiacum. Nah, dia tuh ada namanya lower esophageal sphincter atau di esofagus bagian bawah gitu. Nah, kalau di sini tuh dia nggak terbentuk dari otot polos, dia tuh cuma kayak zona bertekanan tinggi. Dia juga dibantu oleh diafragma yang mencegah biar isi lambung itu nggak naik ke esofagus, biar nggak GERD gitu ya, mencegah reflux gaster gitu. Terus yang di bagian bawah itu tuh terbentuk dari ini muskulus yang bagian sirkular, dia tuh kayak penebalan gitu yang mencegah biar nggak reflux juga. Nah, dia tuh cuma kayak ngelewatin makanan atau kimus yang sudah halus dari gaster. Jadi yang masih kasar itu biar nggak bisa lewat ke duodenum. Nah, kedua sphincter ini tuh selalu berkontraksi. Dia tuh relaksasinya berarti sama nervus vagus kan. Terus kalau yang lower esophageal sphincter itu dia relaksasinya cuma untuk menelan makanan. Terus kalau yang di bawah itu yang di pilorus itu berarti dia relaksasi cuma kalau untuk nerusin makanan. Terus untuk inervasinya, dia untuk parasimpatisnya masih sama di nervus vagus. Terus untuk simpatisnya, karena dia termasuk organ foregut, jadi dia nervus yang simpatisnya adalah spongicus major. Lalu lanjut ke laporan yang ketiga, itu untuk letak appendix dan letak paling umum beserta cara pengukurannya. Jadi untuk appendix itu ada 5 tempatnya. Yang pertama ada post ilealis, dia tuh ya seperti namanya, dia ada di belakang ileum. Dia bentuknya kayak jam 1 atau jam 2. Terus yang kedua ada pre-ilealis, kayak namanya juga, dia sebelum ileum atau di depannya ileum. Dia juga di jam 1 atau jam 2. Terus ada pelvicum,
dia kayak jam 5, dia ke arah pelvis gitu. Terus ada subsekalis, dia itu ada di bawahnya sekum, dia kayak jam 6. Terus ada retrosekalis, dia di atasnya sekum, kayak jam 11. Nah, terus untuk letak yang paling umum itu adalah yang retrosekal, atau yang di atasnya sekum. Untuk pengukurannya, dia tuh ada dua garis yang ukur dia. Ada garis pertama itu namanya Monroe picture. Ini yang diukur dari sias sias dextra ke umbilicus. Dia tuh ada di sepertiga lateral. Nah, dia tuh namanya titik McBurney. Terus yang kedua ada namanya garis Lanz. Garis Lanz itu diukur dari spina iliaca, dari sias dextra ke sias sinistra. Nah, si appendixnya ini ada di 1/6 lateral dextra gitu. Oke, sekian dari aku, terima kasih.